Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang senantiasa mengatakan sesuatu hal yang tidak didasari ilmu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau katakan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu di dalamnya. Ya. Dan hal ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Apabila satu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, ya, orang-orang yang senantiasa mengatakan hukum, atau dia membicarakan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengetahui tentang perkara-perkara agama, maka disinilah terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan, ya. Maka di sini jemaah yang dimuliakan Allah, kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu perkataan di hadapan manusia, apalagi dalam perkara agama. Nah, baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya perkataan yang diwarisi kepada manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah, ya, idza lam tastahi, jika kamu tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka perbuatlah sesuka hatimu. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwasannya para nabi terdahulu, ya, dan perkataan ini diwariskan kepada manusia sehingga sampailah kepada kita, bahwasannya memiliki sifat malu itu adalah sebagian daripada agama Islam, ya. Maka di sini nanti kita akan sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan memiliki rasa malu. Dan kita akan menyebutkan tentang rasa malu yang bagaimanakah yang dianjurkan atau disyariatkan dalam Islam, dan rasa malu yang bagaimanakah yang tercelah. Nanti ada pembagian yang insyaallah kita akan sebutkan. Nah, baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penguatan, ya, dalam Quran surat, ya, Fussilat ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan hambanya, ya. Maka Allah perintahkan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Kalian ingin berbuat maksiat, kalian ingin memakan harta haram, kalian ingin berbuat zina dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan hambanya, ya. Maka, ya, kita mengetahui, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan, ya, faedah dari hadis ini. Yang pertama, ya, tentang keutamaan memiliki sifat malu, atau tentang keutamaan kita mempunyai sifat malu dalam diri kita. Maka adapun yang pertama tentang keutamaan memiliki sifat malu,
sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, ya, bahwasannya malu itu sebagian dari iman. Dan kita lihat buktinya orang-orang yang tidak pernah memiliki rasa malu dalam hatinya, tidak pernah memiliki rasa malu dalam dirinya, dia akan berbuat sesuka hati dia. Dan kita lihat ketika dia tidak memiliki rasa malu dan dia berbuat sesuka hati dia. Dan ini adalah tanda lemahnya iman seseorang. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khuluqul insan, khuluqul Islam, bahwasannya malu itu adalah akhlaknya Islam. Seseorang yang berpegang teguh dengan agama Islam pasti dia memiliki sifat malu, ya. Sesuai dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, inna likulli dinin khuluqa, bahwasanya setiap agama itu mempunyai akhlak atau tabiatnya masing-masing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqul islamil haya, dan akhlaknya Islam itu dengan rasa malu. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan bahwasanya setiap agama itu mempunyai tabiatnya masing-masing, ya. Dan akhlaknya seorang Islam adalah dengan menunjukkan rasa malunya, ya. Dan hadis ini pun menjadi penguat hadis yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang diwariskan kepada manusia adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu, ya. Maka adapun yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya khuluqun yuhibbuhullah, bahwasannya sifat malu itu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya was satr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang tersembunyi, yuhibbul haya was satr, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat malu dan mencintai seseorang yang suka menutup, ya. Jadi tidak diumbar-umbar. Wa idza tasala ahadukum falyastatir, dan apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia mandi di tempat yang tertutup, ya. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang tidak memiliki rasa malu pasti dia akan menampakkan, pasti dia akan mengumbar, ya. Karena memang dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut itu rasa malu. Makanya Allah perintahkan lewat lisannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah itu mencintai sifat malu, ya, yuhibbul haya was satr, dan mencintai rasa malu dan mencintai orang-orang senantiasa menutup, ya, tidak mengumbar. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-haya'u min alamatil iman. Nah, ini hadis yang kita sebutkan tadi bahwasannya malu itu adalah, ya, tanda akan adanya iman seseorang dalam hatinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, bahwasanya iman itu memiliki 60 lebih cabang, 60 pintu. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan adapun malu adalah sebagian atau cabang daripada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat, bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, orang-orang yang senantiasa tidak menampakkan rasa malunya,
maka ketahuilah dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, perempuan sekarang sudah berani mengumbar aurat mereka. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pemahaman bahwa memiliki rasa malu itu sangat penting, ya. Karena jika rasa malu hilang, maka iman pun akan hilang. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah yang pertama, ba'dul umuri allati yakunul haya'u fiha madhmuman. Ada beberapa malu yang memang dilarang dalam agama dan itu membuat pelakunya menjadi tercelah. Ya. Kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ada beberapa tempat yang malu itu ya akan menjadi tercelah. Ya. Yang pertama, al-haya'u fi talabil ilm, yaitu malu dalam menuntut ilmu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memiliki rasa malu. Akan tetapi malu dalam belajar ilmu agama akan menjadi malu yang tercelah. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ni'man nisaul ansar." Ya. Wanita yang paling nikmat itu adalah wanita Ansar. Ya. Walam yamna'uhunnal haya ay yatafaqqahna fid din. Malu itu tidak menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama. Ketika mereka mendapati sesuatu hal yang tidak mereka pahami, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terhalangi oleh rasa malu dalam menuntut ilmu. Maka Imam Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Ya. Imam Mujahid mengatakan tidak ya mempelajari ilmu orang-orang yang senantiasa malu. Ya, orang-orang yang senantiasa malu dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Wala mustakbirun, dan orang-orang senantiasa dalam hatinya sombong, tidak mau menerima kebenaran. Dua orang ini, kata Imam Mujahid, ilmu itu tidak akan masuk ke dalam mereka. Ya. Maka malu dalam menuntut ilmu ya akan menjadi malu yang tercela. Senantiasa bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang lebih mengetahui kalau kalian tidak mengetahui tentang ilmu. Kan dalam menuntut ilmu dia senantiasa malu untuk bertanya, senantiasa malu untuk belajar. Maka ya sesuai dengan kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyi, ya, tidak menuntut ilmu atau tidak masuk ilmu itu ke dalam orang-orang senantiasa malu, wala mustakbir, dan orang-orang senantiasa memiliki sifat sombong dalam hatinya. Nah, kemudian yang kedua, al-haya'u min qaulil haqq wal jahru bih, akan menjadi tercela bagi orang-orang yang memiliki rasa malu dalam mengeluarkan perkataan yang hak. Malu memang dipuji, tapi dalam mengeluarkan perkataan yang hak, mengeluarkan perkataan yang benar, ya, akan menjadi malu yang tercela. Sesuai dengan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Sulaim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Ya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membuka pertanyaannya dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran. Ya. Kemudian dia melanjutkan, hal 'alal mar'ati ghuslun idhah tamalat. Ya. Seorang wanita bertanya kepada laki-laki tentang mimpi basah. Ya. Seharusnya dalam hatinya dia malunya luar biasa, akan tetapi dalam masalah agama dia berkata, innallaha la yastahyi minal haq, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam masalah kebenaran. Maka dia bertanya, apakah seorang perempuan ya harus mandi kalau dia mimpi basah? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am."
idza ra'atil ma', apabila dia telah mendapati maninya telah keluar. Dan ini perkara yang tabu sekali. Dan ini adalah perkara yang jika seseorang yang memiliki rasa malu dalam hatinya, dia tidak akan bertanya, dan ini adalah ilmu. Maka malu dalam hal menanyakan ilmu menjadi malu yang tercela, malu yang tidak diperbolehkan. Karena jika seandainya dia tidak bertanya, dan itu akan dipendam dan akan menjadi pertanyaan besar yang dia mengamalkan, ya, jika dia mengamalkan dia tidak mengetahui ilmunya, bisa jadi dia salah. Ya, maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak, ya, mengetahui tentang suatu perkara. Kemudian ya, kita mengutip perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, la yuqalu, ya, tidak dikatakan rubba haya'in yamna'u an qaulil haq, ya, seseorang yang memiliki sifat malu yang jika dia selalu melarang dalam berkata yang hak, ya, karena rasa malu, dia malu dengan kebenaran, ya. Kemudian au fi'lil khair, atau melakukan suatu kebaikan. Malu itu ketika melakukan kejahatan, bukan malu dalam melakukan kebaikan. Maka dia melanjutkan li'anna dzaka laisa syari'an, karena hal tersebut bukanlah daripada syariat Islam, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bukan dikatakan sebagai seorang yang memiliki sifat malu kalau dia masih takut dengan kebenaran, kalau dia masih melarang orang-orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perkataan yang benar, karena itu bukan daripada syariat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani.